Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Hari ini datang barang dari distributor Wings. Ini barangnya juga campur sari. Sekarang kalau sabun-sabun udah nggak ada di sini karena salesnya beda, jadi pengirimannya bagian sabun itu hari lain. Itu ngambil mie sedap agak banyakan karena dapat potongan harga. Terus sekarang Indomie kan udah naik, sedap juga ikut naik harganya. Cuma kita masih dikasih harga lama. Itu untuk mie sedap goreng, harga normalnya 92.540. Itu kalau saya kan dapat yang potongan 1,75% itu yang setiap mata barang. Terus sekarang ini ada tambahan potongan perdusnya. Jadi harga dasar tadi dipotong 1,75%. Terus potongan per kartonnya jadi harganya Rp86.927. Itu untuk yang gorengnya. Untuk yang sotonya harga normalnya Rp87.085. Dipotong sama persenan umum, terus potong kartonan jadi Rp81.567. Sama ayam bawang juga, kari juga, jadi kuah itu sama semua. Itu ada juga sedap goreng Padang yang baru. Itu harga dasarnya sama kayak sedap goreng biasa, Rp92.540. Potong-potong jadi Rp84.927. Jadi di sini kan ada perbedaan harga. Jadi harga dasarnya yang saya sebut tadi itu jika teman-teman tokonya masih kecil, belum semi glosir, terus belanjanya di bawah 5 dus lah, apa 10 dus di bawah itulah. Itu teman-teman belum dapat diskon yang 1,75% tadi, terus belum dapat potongan. Itu harga normalnya 92.540, yaitu harganya. Makanya saya bilangin di video-video sebelumnya atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman, gimana kalau langsung ke distributor aja belanjanya. Nah, disinilah ini poinnya. Kalau langsung ke distributor, kalau belanjanya kan masih cash pertama-pertama, terus harganya segitu ya segitu aja, nggak ada potongan. Jadi kalau teman-teman mau beli di agen grosir, itu harganya nggak nyampe 92.000. Kalau sekarang, kalau nanti kan ada harga naik, kata salesnya sekitar 3.650, perkiraan begitulah. Kalau sekarang itu teman-teman beli langsung ke distributor ya harga itu 92.540 itu per dusnya. Tapi kalau di agen bisa dapat 90.000. Itu perbedaannya. Kecuali tokonya udah besar, terus udah dapat tempo pembayaran. Itu otomatis kalau lagi nggak ada bonus yang lain, itu 1,75% itu setiap barangnya dapat. Jadi setiap order itu udah dapat potongan segitu. Ditambah lagi kalau ada yang
bonus, misalnya kayak saya kan harus ngambil lengkap kata salesnya. Jadi sedapnya harus semua sedap diambil. Jadi ada berapa sedap itu kan? Ada berapa mie instan sedap? Itu diambil semua, nggak harus. Misalnya kalau sedap karinya lambat, bisa sedus. Yang penting dia lengkap. Itemnya lengkap gitu. Ngambilnya. Itu kayak saya kemarin dikasih potongan berapa ya per kardusnya. Jadi lumayan. Ya dari harga 92.540 jadi 86.900 kan. Lumayan berarti potongannya, lumayan gede lah per kartonnya. Tapi syaratnya ya harus ngambil lengkap. Terus saya kan udah semi glosir, terus lagi udah lama, terus lagi udah dapat tempo. Jadi di video sebelumnya juga saya udah pernah jelaskan kalau misalnya baru, jadi itu ngambil aja rutin. Kalau misalnya belanjanya 5 juta rutin, tapi setiap datang sales wings itu rutin ngambil 5 juta gitu setiap datang. Tapi belum dapat potongan kalau pertama. Tapi nanti setelah diajuin dapat tempo, itu temponya dapatnya limitnya itu 3 kali lipatnya. Jadi kalau 5 juta berarti toko itu dapat limit 15 juta. Walaupun kita belanjanya nggak nyampe segitu. Tapi limit kita itu udah 15 juta. Itu teman-teman udah dapat. Kalau masih yang 5 juta itu dapatnya kalau nggak salah info dari salesnya itu 1,50% setiap mata barang. Jadi potongan umum lah itu, 1,50% potongan umum. Jadi kalau saya udah 175%. Kalau yang baru nanti masih 150%. Tapi kalau ada program lagi lumayan dapatnya. Tapi kalau masih kecil-kecil, masih belanjanya 2 dus, 3 dus, itu saran saya lebih bagus ke agen grosir aja. Tapi harus ke sana sendiri, nggak mungkin dikirim. Cuma bedanya kalau ini kan dikirim. Ya harganya patokannya segitulah. Itu juga ada kecap sedap itu. Kecap sedap itu kalau harga dasarnya tinggi banget. Nanti lihat aja di video ini ada kecap sedap. Itu ada sedap yang besar, yang piring keramik. Itu harga normalnya berapa ya? Itu harga dasarnya 219.500. Nah itu kecapnya tuh. Kecap itu harga normalnya 219.500. Nah saya ngambil kemarin disaranin ngambil 25 karton. Itu menjadi harganya 183.300. Tapi pengambilannya 25 karton. Di situ ada potongan umumnya, ada potongan tambahannya. Kemarin kalau nggak salah berapa persen ya? 13% apa 15%? Lupa saya. Terus itu kalau ada bocor kayak gitu tuh, itu kan kardusnya kebuka tuh. Nah itu keatasin, jadi jangan ditimpa biar enak. Ntar waktu barang udah beres itu diperiksa isinya, takut adanya yang udah kurang. Harus tetap teliti walaupun turun barang nggak banyak. Sama kecap sedap yang eceran 2000 tuh, itu harga normalnya 72.000. Jadi kalau teman cuma beli sedus di wing, di sales sama aja 72.000 belinya. Nah kalau saya kemarin ngambil 31 dus dapat potongan, tambah lagi potongan dasarnya menjadi 65.000 modalnya. Saya bisa jual 72 juga. Begitu. Jadi distributor itu murah. Cuma ada tahapannya loh. Enggak harus misalnya langsung belanja ke distributor langsung murah, enggak gitu.
dia ada jumlah barang yang kita ambil, ada jumlah kuantitinya, jumlah potongannya, terus kerjasama kita sebelumnya itu ada hitungannya tuh. Makanya kan itu saya lumayan dapat murah. Tapi saya juga bisa jual di bawah harga dasar tadi. Semuanya bisa jual di bawah harga dasar itu. Karena potongannya lumayan besar semua ini. Kayak kecap yang 2000 aja itu kalau saya jual 72.000, itu saya dapat untungnya 7.000. Saya modalnya 65, jual 72. 7.000 saya dapatnya. Kalau jualnya 72. Ini kan harga dari sananya 72 normalnya kalau nggak ada potongan. Itu kalau ngambil 5 potongannya lain lagi. Ini kemarin disaranin 31, kalau nggak 200 sekian. Jadi saya ngambil yang 31 lah. Kalau yang 200 karton sekian kan habisnya kapan? Itu lebih besar lagi potongannya. Makanya di agen-agen itu barangnya lebih murah karena dia ngambilnya bisa yang 200 karton itu. 200 karton itu modalnya nggak nyampe 65 kayak saya. Lebih murah lagi modalnya. Itu poinnya. Makanya kalau baru pemula itu mau buka toko itu nggak perlu repot-repot langsung kepingin di sales. Ke agen aja dulu belajar, terus ingetin harga. Kalau ada sales masuk ya tetap belanja sambil nunggu dapat tempo gitu. Murahnya ya kalau udah tempo, kalau udah bisa jualannya agak banyak, pengambilannya agak banyak, itu baru murah. Kalau belum ada penjualan sama aja kalau ngambil di sales itu. Bedanya ya cuma dikirim paling. Tapi kan nggak mungkin lengkap. Pertama buka toko kepingin di sales semua. Ya sales wing itu kan megangnya barang wing aja. Indomarko lain lagi, Nutrisari lain lagi, terigu gula lain lagi kan. Nggak mungkin teman-teman bisa langsung jualan. Tapi kalau belanja ke agen itu kan bisa langsung jualan. Di situ ada Pempos, terigu, semua ada satu toko kan, lengkap. Kecuali perabotan rumah tangga itu lain lagi tokonya. Kalau enggak juga kayak ciki-ciki itu tokonya lain lagi. Jadi teman-teman harus ke toko ciki. Kalau di daerah saya kayak gitu, toko cikinya khusus, toko berasnya khusus, sembakonya juga khusus. Jadi kalau buat jualan sembako aja ya satu toko cukup, ada semua. Dan biar bisa jualnya agak murah, bisa ngikutin persaingan, ya belinya jangan ngeteng, kartonan. Kayak misalnya Mang Ipoko belinya sekarton, jadi bisa ngecer lagi. Gula sekarung bisa ngecer kayak harga pasar, jual di rumahnya. Oke, itu aja teman-teman buat pengetahuan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga membantu dengan video ini. Kalau ada yang mau ditanya, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di situ aja. Jadi kalau saya punya waktu, insya Allah saya bales komentar teman-teman. Yang penting tetap semangat, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga terus membagikan pengalaman-pengalaman yang saya punya. Oke, terima kasih teman-teman. Oh sebelumnya tuh, kalau ada piring-piring kayak gitu yang nggak bisa tukar, itu diperiksa isinya. Nah itu nggak bisa retur piring. Jadi itu harus benar-benar diperiksa ya. Itu piring keramik hadiah kecap tadi. Jadi kalau ada yang pecah, sekalian retur sama kecapnya, baru bisa. Jadi kalau piringnya aja nggak bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.